Kalau di surat Al-Mu'minun 3:24, allazinya di depan. Al-mala'ul lazina kafaru. Kalau di Al-Mu'minun 3:3, allazinya di belakang. Al-mala'u min qaumihi allazina kafaru. Maknanya apa? Di Al-Mu'minun 24, yang durhaka, yang kafir, hanyalah pemuka-pemuka saja. Kalau dibelakangkan, ya, al-mala' min qaumihi allazina kafaru, itu yang kafir, yang durhaka itu masif, seluruhnya, kaumnya dan pemukanya. Beda ya? Kalau dikatakan al-mala'ul lazina kafaru min qaumihi, itu artinya yang kafir pemuka saja. Karena al-lazinya dahulu. Kalau al-lazinya di belakang, al-mala' min qaumihi allazina kafaru, itu artinya pemukanya kafir, kaumnya juga kafir. Maka kafirnya sudah masif, sudah kolektif, total, semua. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, balik kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayat yang tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Mu'minun ayat yang ke-24 dan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-33 ya. Kita baca Al-Mu'minun ya 23 dulu. 24 ya. Al-Mu'minun 24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqalal mala'ul lazina kafaru min qaumihi ma haza illa basyarun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihaza fi abainal awwalin. Maka pemuka-pemuka orang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Itu artinya surat Al-Mu'minun ayat 24. Surat Al-Mu'minun ayat 33. Wa qalal mala'u min qaumihil lazina kafaru wa kazzabu bil liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma haza illa basyarun mislukum ya'kulu mimma ta'kulun minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Maka berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Tidak lain hanyalah, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum. Itu artinya surah Al-Mu'minun ayat 33. Apa yang menarik dari kedua ini? Perhatikan awalnya. Al-Mu'minun 24. Faqalal mala'ul lazina kafaru min qaumihi. Perhatikan ya. Faqalal mala'u allazina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya. Faqalal mala'u allazina kafaru min qaumihi. Itu Al-Mu'minun 24. Coba tiga-tiganya Al-Mu'minun. Wa qalal mala'u min qaumihi allazina kafaru. Dan berkatalah pemuka-pemuka dari kaumnya orang-orang kafir. Apa yang membedakan redaksi kedua ungkapan itu? Ada isim mausul namanya allazina yang disebut dengan konjungsi ya dalam bahasa Latinnya atau bahasa kitanya. Kata hubung, isim mausul allazina yang atau orang-orang.
Nah, isim mausul itu fungsinya menghubungkan klausa atau kalimat. Namun, isim mausul juga menunjukkan sifat. Dan sifat itu tergantung posisi mausulnya. Karena posisi mausul bisa mengubah makna. Jika mausul ditaruh di akhir, itu menunjukkan sifat sempurna, total, universal. Gini, apa bedanya al-mala'ul lazina kafaru min qaumihi dengan al-mala'u min qaumihi allazina kafaru? Coba, di Al-Mu'minun tadi, al-mala' allazina kafaru min qaumihi, pemuka yang kafir dari kaumnya. Di Al-Mu'minun 33, al-mala' min qaumihi allazina kafaru, kata allazinya ditaruh di belakang. Kalau di surat Al-Mu'minun 3:24, al-lazinya di depan. Al-mala'ul lazina kafaru. Kalau di Al-Mu'minun 33, al-lazinya di belakang. Al-mala'u min qaumihi allazina kafaru. Maknanya apa? Di Al-Mu'minun 24, yang durhaka, yang kafir, hanyalah pemuka-pemuka saja. Kalau dibelakangkan, ya, al-mala' min qaumihi allazina kafaru, itu yang kafir, yang durhaka itu masif, seluruhnya, kaumnya dan pemukanya. Beda ya. Kalau dikatakan al-mala'ul lazina kafaru min qaumihi, itu artinya yang kafir pemuka saja, karena al-lazinya dahulu. Kalau al-lazinya di belakang, al-mala' min qaumihi allazina kafaru, itu artinya pemukanya kafir, kaumnya juga kafir, maka kafirnya sudah masif, sudah kolektif, total, semua. Itu bedanya. Nah, itu kenapa kehancuran di ayat 24, 23 itu lebih sedikit ketimbang kehancuran di ayat ya 32 dan 33 yang sifatnya masif. Coba perhatikan ya, ayat 27 ya sampai 28 ini kan konteksnya ke ayat 23 24 tadi. Bagaimana kehancuran terjadi? Fa auhayna ilaihi anisna'al fulk bi a'yunina wa wahyina fa iza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjaini isnaini wa ahlaka illa man sabaka alaihil qaul minhu. Jadi ceritanya ini umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh. Yang selamat ada. Siapa yang selamat? Yang naik ke kapal, sepasang-sepasang binatang. Ada yang selamat. Itu artinya kehancuran yang menimpa umat Nabi Nuh tidak total, tidak total. Karena ada yang selamat. Kenapa? Karena kekufuran tidak total, ada yang beriman. Kekufuran tidak total, ada yang beriman. Karena kekufurannya tidak masif, tidak total, tidak semua, maka kehancurannya pun tidak bersifat total. Ada sebagian diselamatkan lewat kapal, termasuk binatang-binatang. Beda dengan kehancuran yang terjadi ya di surat 32 33 tadi. Itu baca 40 41-nya surat Al-Mu'minun tadi, itu konteksnya ke bawah itu. Ya 40 41. Qala amma qalilin sayusbihunna nadimin fa akhazathumus sayha bil haqq faja'alnahum ghutsa'an fa bu'dan lil qaumiz zalimin. Jadi mereka tuh semua rata, karena ini kasusnya umat Nabi Saleh. Dihancurkan, semua dihancurkan. Maka semua seperti busa, seperti apa? Seperti sampah-sampah yang dibawa banjir besar. Jadi kehancuran umat Nabi Saleh itu total. Kenapa? Karena kekufurannya total pula. Sementara kehancuran umat Nabi Nuh tidak total, karena ada yang diselamatkan lewat kapal, termasuk binatang-binatang. Kenapa? Karena yang kufur tidak total. Makanya al-lazinya ditaruh di depan.
Tapi kalau ya ayat 33 tadi total kehancuran setelahnya. Kenapa? Karena kekufuran total pula. Makanya al-lazinya ditaruh di belakang. Al-mala'u min qaumihil lazina kafaru. Kalau surat Al-Mu'minun 24 karena kekufurannya tidak total. Makanya al-mala' al-lazina kafaru min qaumi, maka al-lazina taruh di depan. Ya, yang durhaka tokoh-tokoh pemuka-pemuka saja. Nah, karena tidak total maka kehancurannya tidak total pula. Di ayat 33 karena kekufuran total maka kehancurannya pun total pula. Nah, disitulah kita bisa mengambil ya pelajaran bahwa semakin masif kekufuran suatu masa, satu negeri semakin masif, maka kehancurannya pun semakin masif pula. Itu pelajarannya. Semakin masif kekufuran satu penduduk negeri atau satu negeri, maka semakin masif pula kehancuran yang akan menimpa negeri itu. Nah, itulah rahasia ya kenapa berbeda ya ungkapan mausul pada surat Al-Mu'minun 24 dan Al-Mu'minun 33. Di Al-Mu'minun 24 mausulnya di depan, al-mala'ul lazina kafaru min qaumihi. Di Al-Mu'minun 32 mausulnya di akhir, al-mala' min qaumihi allazina kafaru. Karena kalau diakhirkan itu mausul menunjukkan makna total, massal dan seluruh. Itu menunjukkan makna sempurna. Kalau mausulnya di belakang, kalau di depan parsial. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.